Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Akila Zahra Ratifa. Saya mewakili rekan-rekan saya. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Ini adalah nama-nama rekan saya sendiri. Yang pertama adalah saya Syifa Akila Zahra Ratifa, yang kedua Neza Septiani, yang ketiga Saskia Amanda, yang keempat Andrea Saputra Yudi, yang kelima Dava Alandra, yang keenam Minyaman Sandra Purnama, 7 Robi, yang ke-8 Muhammad Randika, yang ke-9 Tara Maulana, yang 10 Andika Ramadhani. Kembali lagi bersama saya, C. Alat optik untuk kehidupan sehari-hari. Pada bagian awal bab ini, kamu telah menyebutkan berbagai macam alat optik yang pernah kamu jumpai. Bahkan mungkin juga beberapa optik yang kamu sebutkan itu pernah kamu gunakan. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari berbagai macam alat optik. Perkenalkan, nama saya Neza Septiani. Saya akan menjelaskan materi tentang kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengaturan cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa cahaya yang melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada film foto bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Maulana ingin melanjutkan yang dijelaskan oleh Neza Septiani. Terbaik dan lebih kecil dari benda aslinya. Perhatikan prinsip kerja kamera sederhana ini dengan diafragma cahaya lensa cembung. Ukuran bayangan tersebut bergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa itu pada film tersebut. Jika diperhatikan, bagian-bagian dari kamera memiliki kemiripan dengan mata. Ini adalah contoh-contohnya: bagian-bagian mata, lensa, shutter, aperture, pengatur fokus, bayangan, film, dan pengatur fokus lagi. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra Yudi, ingin mempresentasikan kaca pembesar LUP. Sebuah pembesar suatu objek terlihat dengan mata dan seberapa jelas kita dapat melihat bagian kecil pada objek tersebut. Hal ini bergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan bergantung pada sudut pada mata LUP yang terhadap dengan objek agar mata tidak mudah lelah saat menggunakan LUP. Letak bagian A, bayangan, sinar datang, sumbu utama, benda, LUP, sinar biasa. Ada juga bagian B, bayangan jauh tak hingga, sinar datang, sumbu utama, benda, LUP, sinar biasa. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop memiliki dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Ini adalah alat mikroskop: 1 lensa okuler, 2 lensa objektif, 3 lensa mikroskop, 4 meja preparat, 5 pengatur fokus, 6 sumber cahaya, 7 pengatur posisi preparat. Perkenalkan, nama saya Robi. Bayangan nyata diperbesar oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Ini adalah alatnya: lensa objektif, lensa okuler, bayangan, benda, bayangan. Perkenalkan, nama saya Dava Alandra, ingin teleskop. Kamu tentunya pernah melihat bulan pada malam hari. Apakah kamu dapat melihat secara jelas permukaan bulan menggunakan mata telanjang? Menggunakan sebuah teleskop, kamu akan dapat melihat kawan dan ciri-ciri bulan secara teleskop. Dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda yang jauh. Teleskop dapat berupa teleskop biasa dan teleskop pantul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika, ingin menyampaikan materi A, teleskop biasa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler. Lensa mata lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesarkan oleh okuler. Lensa objektif pada teleskop biasa memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter mata.
Perkenalkan, nama saya Nyoman Chandra Purnama. Saya akan menjelaskan lanjutan teleskop bias. Hal ini berarti akan lebih banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dapat masuk ke dalam lensa yang kemudian akan masuk ke dalam mata. Dengan demikian bayangan yang terbentuk oleh mata, karena bayangan yang terbentuk sangat jelas, maka objek yang terlihat juga menjadi lebih detail. Ini adalah hasil penelitian lensa okuler, sinar datang, lensa okuler, cermin utama, cermin cekung, cermin sekunder, cermin datar. Perkenalkan, nama saya Saskia Manda. Di sini saya akan menjelaskan objek teleskop pantul. Lensa objek yang terdapat pada teleskop pantul digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung. Cahaya yang dipantulkan objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di taraf tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Inilah gambar bagian-bagian teleskop pantul. Lensa objektif, lensa okuler. Sinar datang, lensa objektif atau lensa cembung. Lensa okuler atau lensa cembung. Sekian tugas presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.